Jadi definisi parkir, penyediaan fasilitas, ruang atau area yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kendaraan yang tidak bergerak statis dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari perencanaan prasarana infrastruktur transportasi dan tata guna lahan. Nah, untuk jenis-jenis parkir bakal saya bahas dan akan langsung memberikan contohnya langsung. Jadi bagaimana kelanjutannya? Ikutin terus. Pertama itu berdasarkan lokasi penempatan. Berdasarkan lokasi penempatan itu ada parkiran di dalam badan jalan seperti yang kita bisa lihat di sini. Biasanya itu di jalan yang sempit. Nah, berdasarkan lokasi penempatan ada juga yang di luar badan jalan seperti ini, yang biasanya difasilitasi sebuah kantor, perbelanjaan ataupun lainnya. Nah, selain parkiran ini termasuk parkir di badan jalan, ada juga berdasarkan pola tata letak parkiran. Ini termasuk pola paralel. Nah, berdasarkan pola letak, ini merupakan contoh parkiran terong ataupun yang parkirannya itu berbentuk miring, sudutnya 30 derajat atau 45 derajat. Nah, berdasarkan fungsi parkiran, ini termasuk parkiran khusus ataupun kayak parkiran yang dikhususkan untuk kendaraan tertentu. Nah, ini termasuk parkiran umum karena semuanya bisa dapat mengakses parkiran ini. Karakteristik waktu atau durasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, parkir jangka pendek biasanya kurang dari 2 jam. Contohnya saat berbelanja di Indomaret. Yang kedua, ada parkir jangka panjang bisa berjam-jam atau seharian, seperti saat bekerja atau di hotel. Nah, ada juga karakteristik operasional. Nah, di mana karakteristik di sini tuh terkait bagaimana parkiran tersebut beroperasi. Pertama itu tarif parkirnya, biasanya itu dikenakan per jam ataupun lainnya. Terus kedua itu ada regulasi. Regulasi di sini itu aturan yang ditetapkan pada parkiran. Contoh mungkin ada parkiran untuk disabilitas dan lainnya. Nah, ketiga itu manajemennya. Biasanya ini penggunaan teknologi dalam parkiran seperti sensor ataupun sistem parkir otomatis dan lainnya. Nah, ada juga karakteristik permintaan. Ini berkaitan dengan mengapa dan kapan orang menggunakan fasilitas parkir. Pertama itu ada waktu puncak, seperti itu jam atau hari tertentu, seperti mungkin hari kantor ataupun jam makan siang. Nah, ada juga tujuan perjalanan. Parkir digunakan untuk bekerja, berbelanja, ataupun kegiatan rekreasi. Tujuan ini mempengaruhi sensitivitas terhadap harga dan jarak. Dampak parkir terhadap lalu lintas. Yang pertama, penurunan kapasitas jalan. Yang kedua, gangguan arus lalu lintas, kemacetan. 3. Penurunan keselamatan. 4. Peningkatan polusi dan konsumsi bahan bakar. Dampak ini biasa terjadi di parkiran badan jalan. Ini sistem rotary parking paling canggih yang terletak di Shenzhen, Cina, yaitu sistem parkir otomatis menggunakan lahan yang terbatas untuk menampung mobil dengan cara merotasi garasi tempat parkir. Pada pembuatan prototipe rotary parking system ini, akan dibuat sebanyak 8 unit garasi yang dapat berotasi dari bawah ke atas dengan arah putaran ke kiri atau ke kanan. Ditentukan jarak terdekat garasi input dengan posisi pintu keluar.